X kuadrat plus X misalkan. Min 1 baginya cukup pakai yang depan saja. Gitu ya. X pangkat 3 dibagi X, maka kita dapat X kuadrat. Nah, X kuadrat itu kalikan dua-duanya dengan ini. Jadi ya, X pangkat 3 min X kuadrat. Terus dikurangi kan, seperti biasa pembagian biasa itu. Dikurangi jadinya berapa ini? Ini kan X pangkat 3-nya kan habis ya. Min X kuadratnya kan jadi plus karena ini dikurangi kan ya. Jadi X kuadrat min 1. Karena ini pangkatnya yang dibagi itu masih lebih tinggi dari pangkat yang pembaginya, maka masih boleh dibagi. Berhenti bila mana pangkatnya ini kurang dari pangkatnya ini. Kalau masih sama masih bisa dibagi. Oke? Ini pangkatnya masih lebih tinggi dari pangkatnya ini, masih bisa dibagi. X kuadrat dibagi X. Berarti dapat X. X ini kalikan dengan dua-duanya ini. X kuadrat min X. Kita kurangkan lagi. Berarti apa? X min pas nih, X min 1 dibagi X min 1 plus 1 kan gitu. 1 ini kalikan ini semua. Nah, berarti ini nggak ada sisanya. Artinya ini kalikan ini pasti yang ada di sini, kan gitu ya. Jadi sebuah fungsi itu sama dengan hasil bagi dikalikan pembaginya ditambah S, kan gitu ya. Pasti itu. Contohnya gini, yang mudahnya gini lah. 23 dibagi 7 kan gitu. Kan kita dapatnya kan 3 2 per 7. Atau dengan kata lain 23 itu sama dengan 3 kali 7, gitu kan? Nah, 3 kali 7 di dalam kurung ditambah 2. Iya enggak? Ya kan ini kan 3 kan hasil baginya, 7 kan pembaginya, 2 sisanya kan gitu. Iya tidak? Nah, ini kan enggak ada sisanya, berarti kan langsung 0 ini. X kuadrat ditambah X ditambah 1 dikalikan X min 1 kan tambah 0 kan ya? Berarti pas gitu kan ya. Habis itu kan dicoret gini kan lazim boleh nih. Sahih, dalam matematika kan boleh. Kali-kali begini dicoret-coret tinggal ini kan ya. Akhirnya tidak jadi 0 per 0, jadinya 3. Pas sesuai dengan yang di tabel tadi. Gitu ya. Jadi itu pendekatan aljabar seperti itu, tanpa harus pakai tabel. Kalau dikit-dikit pakai tabel, dikit-dikit pakai tabel ya gimana, kan lama sekali kan gitu. Pakai aljabar bisa. Asalkan Anda bisa menguraikan itu gitu. Bisa nguraiin. Masih banyak soalnya ya. Bisa nguraiin. Oke, contoh selanjutnya ya. Oh, definisinya ya. Definisi sudah tadi ya. Definisi tadi sudah di depan gitu. Di sini diulangi lagi. Pengertian limit secara intuisi untuk mengatakan bahwa limit fx x mendekati c sama dengan L bila mana x dekat dengan c, tapi bukan c, tapi berlainan dengan c, maka fx dekat ke L. Gitu saja. Ya. Contoh-contohnya banyak sekali. Saya sebutkan semua itu contoh-contohnya. Contoh 1, example 1. Cari limit x mendekati 3 4x min 5 sama dengan, ya, ini saya harap ini Anda perhatikan semua karena ini cuma satu pertemuan aja ya untuk limitnya. Kita cepat aja, ini satu pertemuan aja, nanti 15 menit sebelum perkuliahan selesai nanti kuis ya. Ikut aja itu. Saya terangkan sama informasi UASnya segala macam ya. Maka ini cepat aja. Limit 4x min 5. Saya berikan yang garis besarnya aja, yang pokok-pokoknya aja. Yang bukan pokok-pokoknya nggak usah saya bahas gitu ya. Ini 4x min 5. Ini bentuknya bukan hasil bagi. Kita enteng sekali kalau menjawab seperti ini. Bentuknya bukan hasil bagi. Kita masukkan saja. Sebagaimana ada fungsi, kemudian substitusikan nilai x gitu aja. Jawabannya seperti itu. X-nya masukkan 3 ke dalam ini. Maka jawabannya 4 kali 3 min 5 sama dengan 7. Maka jawabannya gitu. X mendekati 3, maka fx-nya mendekati 7. Gitu cara membacanya limit itu gitu. Fx mendekati 7 karena x mendekati 3. Itu nggak usah dijabarin sama sekali. Bentuknya sudah begitu. Ya. Pokoknya hati-hati, limit itu hasilnya nggak boleh 0 per 0 gitu aja. Ya. Pak, gimana kalau hasilnya misalkan 10 per 0 gitu. Nah, nanti ada lagi. Tapi kalau 0 per 0 pasti bisa dijabarin di antara itu. Gitu ya. Terus berikutnya sampel 2.
limit X mendekati 3 dari fungsinya ini. X kuadrat min X min 6 per X min 3. Langsung pertama kali kita mengerjakan limit seperti ini fungsinya seperti ini kan ya. Kita langsung masukkan nilai X atau substitusikan ke fungsinya ini. Jadi 3 kuadrat min 3 min 6 3 min 3 sama dengan 0 per 0 ternyata. Iya kan? Ini nggak boleh. Kalau seperti ini nggak boleh jawaban 0 per 0. Ya tidak. Jangan sampai loh, saya tekankan lagi, jangan sampai nanti menjawab 0 gitu kan ya. Jangan. Ini sudah saya tekankan berkali-kali tapi di UAS itu masih diulang-ulang lagi. Hasilnya 0 gitu. Dia nggak mau tahu pokoknya 0 gitu. Salah ya. Betapa banyak nanti soalnya ya begitu gitu. Ya. Nanti jawabannya bukan 0. Alias kita jabarin lagi. Kita jabarkan lewat ilmu aljabar kan gitu. Tulis lagi. Limit X min 3. Jadi yang penyebut ini itu namanya pembuat 0 ini. Jadi ini itu saya katakan pembuat 0. Ya kan? Kalau atasnya pembuat 0 is oke nggak masalah gitu. Kita nggak peduli atasnya. Yang terpenting bawahnya itu kok nggak boleh 0 gitu kan ya. Maka kita harus uraikan di sini. Ini sebagaimana kalau persamaan kuadrat itu cari 2 titik gitu ya, atau cari 2 bilangan gitu kan. Saya tulis begini. Yang jika dikalikan min 6 ditambahkan min 1. Saya yakin ini udah bisa semua. Kalau nggak bisa ya nggak bisa lulus nanti kalau lulus ya. Saya yakin bisa semua kok. Dikalikan min 6 ditambahkan min 1. Berapa sama berapa? Min 3 dan plus 2. Tidak boleh terbalik. Kalau terbalik sudah nilainya salah. Kalau katakanlah Anda masukkan di situ 3 dan min 2, maka bisa salah. Ya. Yang terjadi nanti di situ X kuadrat plus X, bukan min X. Jadi harus hati-hati, dicermati lagi. Di situ min X, min 6. Artinya dikalikan min 6 ditambahkan min 1 gitu ya. Maka kita isi dengan min 3 plus 2. Boleh dibolak-balik posisinya ya. Is oke nggak masalah. Kemudian bawahnya X min 3. Maka dalam ilmu matematika jabar seperti ini kita mencari di sini boleh. It's okay, nggak apa-apa. Gitu ya. Dia menyalahin aturan sebagai berikut itu. Aturannya nggak nyalahin. Maka dilanjutkan lagi. Kalau seperti ini masih kita tulis limit lagi. Masih kita tulis limit. Soalnya masih ada limitnya di situ. X3 X plus 2. Baru kita masukkan 3 ini ke sini. Jadi 3 plus sama dengan, artinya apa ini? Fungsi mendekati L, L-nya 5 karena X-nya mendekati di 3 gitu loh ya. Berikutnya contoh 3. Limit X mendekati 1 X min 1 akar X min 1. Langsung kita masukkan nilai ini. Ini kita substitusikan nilai X sama dengan 1. Jadi 1 min 1 per akar 1 min 1. Tentu kita tahu jawabannya langsung 0 per. Dan ini tidak boleh ya. Oleh karena itu kita harus jabarkan. Limit X mendekati 1. Tentu ini yang dijabarkan bukan bawahnya. Karena X dengan akar X itu gedean X. Pangkatnya maksudnya. Yang atas itu pangkatnya 1, yang bawah pangkatnya setengah. Jadi nggak mungkin kalau kita menjabarkan yang bawah. Kita jabarkan yang atas. Sebagaimana X kuadrat kita jabarkan menjadi fungsi linear bisa. Tapi fungsi linear dijabari menjadi fungsi kuadrat juga nggak bisa dong. Gitu ya. Gitu. X pangkat 3 dijabari menjadi fungsi kuadrat boleh. Tapi fungsi kuadrat dijabari menjadi fungsi pangkat 3 nggak bisa. Ya kan? Maka ini bisa dijabarin seperti yang di bawah ini bisa. Akar X min 1. Di sininya akar X min 1 kali